Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang juga Bu Triana. Terima kasih buat waktunya, buat Bu Triana dan buat teman-teman semua yang udah nyempetin buat di acara kita hari ini. Em, Mungkin pertama kali kita mungkin boleh perkenalan dulu. Saya William dari tim Admirals Indonesia. Em, jadi di Admirals ini kita akan belajar beberapa hal tentang stock market, tentang saham tentunya, dan beberapa instrumen-instrumen lainnya yang nggak menutup kemungkinan bisa menjadi potensi kita buat kita berinvestasi, terutama di saham-saham yang ada di Indonesia, gitu. Nah, biasanya kita akan adakan untuk webinar rutin setiap minggunya, jadi teman-teman semua bisa berpartisipasi dan bisa belajar tentang stock market yang ada di Indonesia. Dan nanti kita ke depannya juga bakal ada modul-modul khusus buat teman-teman semua yang ada di Admirals. Dan teman-teman bisa pelajari dan bisa menambah soft skill, baik soft skill dan maupun hard skill teman-teman semua. Dan mungkin saya perkenalan dulu. Ini ada Ibu Triana. Saya mungkin, oke, udah unmute ya. Halo Kak William. Ya, jadi ceritanya kemarin itu saya ketemu sama Pak Berlian. Setelah itu saya ngobrol-ngobrol buat kita kolaborasi dengan RHB, di mana juga saya udah sering sih untuk kolaborasi dengan RHB. Karena RHB juga timnya cukup suportif ya, jadi saya juga cukup seneng karena sering banyak sekali sih dibantu sama tim RHB gitu. Jadi baik dari riset-risetnya juga, kadang kita invite tim dari RHB buat pemaparan tentang apa sih kondisi market sekarang, gimana kondisinya, dan lain sebagainya gitu. Dan Pak Belian juga orangnya cukup suportif ya, suportif dan cukup berapa ya, wawasannya juga luas gitu. Jadi kalau dia paparkan beberapa pemaparannya nanti juga ke depannya bakal ada Pak Berlian juga buat saya invite di Admirals Indonesia ini. Oke. Dan hari ini kita bakalan ngebahas tentang structured warrant. Jadi pemaparan di awal bakalan saya berikan seat-nya ke Bu Tiana. Nanti setelah pemaparan, saya ada beberapa tips and trick dan ada beberapa strategi buat melalui market minggu depan gitu. Jadi kalau di minggu kemarin kita ngomongin dark and gloomy outlook, karena tahun 2023 dibilang akan resesi, dan bahkan jangankan kita gitu, mungkin Pak Jokowi kalau ditanya gimana ekonomi 2023 gelap jawabannya gitu. Tapi saya percaya di dunia ini seperti dua sisi mata uang ya. Jadi kemana kita akan menaruh bobot kita yang paling besar gitu. Apakah ke bullish atau ke bearish gitu. Dan saya percaya juga seperti dua sisi mata uang lagi, ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Tinggal kita di posisi yang mana aja gitu. Oke, jadi kemarin kita ngebahas tentang 2023 apa sih yang bakal bersinar, yaitu kemarin saya sempat bahas yaitu gold. Dan thank God hari ini gold udah naiknya cukup tinggi ya. Di awal 2023 saya sempat mention sekali gold cukup menarik buat kita perhatikan karena setiap kali resesi instrumen safe haven ini adalah instrumen yang akan diserbu oleh market, bukan cuma karena nilai hedgingnya aja, tapi juga karena pencetakan uang yang sangat besar, hasil nilai dolar menjadi udah tidak terlalu worth dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalunya. Oke, itu pemaparan dari saya yang di minggu lalu. Dan oke, hari ini tanpa berlama-lama lagi, saya berikan kursinya ke Bu Triana. Oh ya, by the way, Bu Triana ini adalah equity derivatif ya, instrumen di RHB Sekuritas. Ya, Oke, sales dan marketing dari Equity Derivatives. oke. Silakan, Oke, aku coba share screen bisa ya? boleh. Hmm. Saya kasih hostnya ke Bu Triana ya. Oh, oke. Makasih ya Kak William. Oke, ini saya jadiin presentasi dulu. Sudah terlihat ya?
Ya, jelas. Oke, kalau gitu. Terima kasih teman-teman dari Admirals Indonesia yang sudah mengundang RHB Sekuritas untuk memberikan pemaparan singkat lah mengenai produk warren terstruktur. Jadi judul untuk hari ini itu kita mengoptimalisasi portofolio dengan menggunakan produk warren terstruktur. Kenapa saya bilang kita perlu mengoptimalisasi portofolio? Karena kan tahu sendiri tadi Kak William sempat mention kalau istilahnya indeks kita dari Desember lah ya itu kurang bagus ya kan, malah istilahnya yang diharapin Desember rally malah tidak terjadi sampai sekarang juga masih eh, kadang naik sehari 2 hari turun. Nah gitu. Jadi dengan warren terstruktur kita bisa mengoptimalisasi portofolio kita. Kenapa saya bilang bisa kita mengoptimalisasi portofolio karena gini. Saya lanjut aja kali ya. Jadi sebelum saya melanjutkan edukasi ini, saya mau menginformasikan kalau edukasi ini itu hanya bersifat disclaimer ya. Jadi tidak ada maksud untuk memberikan istilahnya kayak masukan kalau produk ini tuh terbagus, itu tidak. Jadi hanya sebatas edukasi gitu. Dan sebelum kita mulai pemahaman tentang warren terstruktur, ada baiknya kita merefresh pikiran kita mengenai produk warren. Jadi selama ini kan mungkin teman-teman investor itu pada memahami yang namanya warren perusahaan. Nah, warren perusahaan itu sebenarnya serupa tapi tak sama dengan warren terstruktur. Kenapa saya bilang gitu? Jadi sebisa mungkin sebelum kita memahami produk warren terstruktur, kita perlu merefresh tentang pemahaman warren terstruktur yang menurut saya kurang pas lah gitu ya kan. Jadi kita oke. Saya ada video nih Kak William. Kita mulai ya. Kedengeran nggak ya suaranya? Sorry, kedengeran nggak ya suaranya? Suaranya nggak ada tadi. Oh, tadi nggak ada. Oke, bentar. Saya setup dulu ya. Oh, oke. Saya Most ulang sih lagi. langsung keluar ya suaranya ya. Iya, harusnya langsung keluar. Saya ulang lagi. Keluar nggak ya? Oke, Keluar ya? iya. Cuma Oke. agak lagging dikit. Oh, ya, oke. Saya ulang kali ya. Kok hilang ya suaranya ya? Hilang ya? Iya. Seriusan? Di tempat Bu Triana muncul ya? Muncul. Emang suka gitu nih. Sebentar, Oh, nggak saya hilang. Lanjut aja, Bu. Nggak lanjut apa-apa. ya. Iya. Oke. Oke, jadi welcome to S-Wafers ya. Oke. Karena ini produk baru, benar-benar baru banget ada di Bursa Efek Indonesia, baru listing itu di bulan September. Itu pertama kali di Indonesia, belum ada untuk saat ini issuernya baru ada RHB Sekuritas. Nanti saya akan jelaskan seri-seri apa aja yang sudah dikeluarkan oleh RHB Sekuritas untuk produk warren.
Jadi produk warrant terstruktur ini sudah ada regulasinya. Yang pertama itu ada POJK nomor 8 tentang warrant terstruktur, lalu ada peraturan bursanya, ada peraturan KP-nya, dan surat edaran dari KESEK. Jadi bisa kita bilang bahwa produk ini aman karena sudah ada regulatornya, peraturan dari regulasi sudah jelas semua. Jadi ini bisa dibilang aman, bukan investasi bodong, karena saat produk ini baru listing, itu banyak banget Kak yang bilang ke saya, wah ini investasi bodong. Ini istilahnya kayak produk-produk yang lain lah. Tapi saya kasih tahu, untuk warrant terstruktur, regulatornya atau regulasi itu jelas. Ada POJK, ada peraturan bursa, ada KP, ada dari KSEI. Lalu apa itu warrant terstruktur? Jadi warrant terstruktur itu serupa tapi tak sama dengan warrant perusahaan. Tadi saya pernah bilang di awal. Kenapa saya bilang serupa tapi tak sama? Yang pertama, serupanya karena dari cara transaksinya. Cara transaksinya itu sama seperti warrant perusahaan. Bisa ditransaksikan melalui seluruh aplikasi online trading yang ada di Indonesia. Kebijakan pajaknya juga sama, self-assessment. Cara valuasinya juga sama. Yang membedakan ada 3. Yang pertama, penerbitnya. Kenapa saya bilang penerbitnya berbeda? Karena yang menerbitkan warrant terstruktur itu anggota bursa. Berbeda dengan warrant perusahaan yang menerbitkan emiten, tetapi kalau warrant terstruktur yang menerbitkan adalah anggota bursa. Dan penyelesaian akhirnya itu berupa cash atau tunai, cash settlement. Kalau misalnya warrant perusahaan, penyelesaian akhirnya itu konversi ke saham induk. Tapi kalau warrant terstruktur itu penyelesaian akhirnya berupa cash atau settlement, atau kita bilangnya tunai lah. Itu. Dan di warrant terstruktur ada yang namanya penyedia likuiditas. Penyedia likuiditas atau kita bilang itu liquidity provider. Itu istilahnya issuer atau penerbit wajib menyediakan yang namanya penyedia likuiditas atau liquidity provider. Jadi RHB Sekuritas sebagai issuer pertama itu diwajibkan memiliki yang namanya liquidity provider atau penyedia likuiditas. Itu sudah tercantum dalam POJK. Oke. Yang kedua, dapat dipindah tangankan. Jadi warrant terstruktur ini seperti exchange trade option. Dapat dipindah tangankan dan istilahnya penerbitnya tadi saya bilang dari perusahaan sekuritas. Dan yang ketiga yang paling penting, warrant terstruktur itu bukan saham, melainkan turunannya saham. Karena turunannya saham, jadi pergerakannya mengikuti pergerakannya si saham induk. Saat saham induk itu menguat, dia akan lebih menguat tinggi. Tapi selain penguatan, misalnya saham induk itu turun, dia akan turun juga bisa berkali-kali lipat. Karena mengikuti pergerakannya si underlying-nya atau saham induknya itu. Dan di warrant terstruktur itu memiliki jangka waktu. Kalau di warrant perusahaan jangka waktunya itu bisa sekitar 2 tahun sampai 10 tahun. Tapi kalau di warrant terstruktur itu pendek. Hanya sekitar 2 sampai 24 bulan. Gitu. Jadi ini tidak cocok untuk istilahnya long term lah. Misalnya saya mau punya dana tapi untuk anak saya kuliah misalnya. Nah, itu tidak cocok karena kan misalnya anak Bapak masih SD. Kuliah itu kan butuh bertahun-tahun kan, panjang. Nah, kalau warrant terstruktur tidak cocok gitu. Jadi lebih cocok untuk short term trader. Oke. Dan warrant terstruktur itu penggabungan antara saham, option diolah sama penerbit jadilah warrant terstruktur. Oke, ini ada seri-seri warrant terstruktur yang sudah dikeluarkan oleh RHB Sekuritas Indonesia. Kita sudah ada 3 trans. Yang pertama itu di bulan September. Yang trans kedua, 5 saham ini atau 5 seri ini ada di November. Trans ketiga kemarin Desember. Nanti akan datang atau coming soon trans keempat. Itu minggu depan mulai listing di tanggal 18 Januari. Ada saham atau seri Buka DR dan TINS DR.
Bentar, saya pakai ini kali ya, laser point. Nah, ada buka, ada teens. Ini coming soon di 18 Januari akan listing. Oke. Lalu apa fungsi utamanya dari warrant terstruktur? Jadi warrant terstruktur itu fungsi utamanya ada dua. Yang pertama sebagai diversifikasi, yang kedua sebagai transaksi. Diversifikasi maksudnya apa? Jadi untuk manajemen risiko dari investor. Lalu warrant terstruktur itu investor dari warrant terstruktur itu bisa diversifikasi berdasarkan rasio. Kalau transaksi atau kita biasanya sebutnya spekulasi, maksudnya itu untuk traders jangka pendek. Nanti saya jelasin satu persatu ya. Nah, maksudnya diversifikasi portofolio adalah gini. Misal, si warrant terstrukturnya itu rasionya 3:1. Jika investor punya modal sebanyak 500.000, lalu investor beli saham induknya di harga 5.000, maka hanya bisa dapat satu lot. Benar kan? Lalu kalau misalnya di warrant terstruktur, nah investor beli warrant terstruktur harganya 500. Berapa yang bisa didapat? Kalau sesuai dengan rasio, yang pasnya itu 3, karena rasio 3:1, yang pasnya itu berarti si investor istilahnya diversifikasinya sebanyak 3 lot. Lalu 3 lot dikali 500 kan berarti cuma hanya sekitar 150.000. Masih ada dana sisa 350.000. Nah, dana sisa 350.000 inilah yang diversifikasi portofolio. Jadi bisa dimanfaatkan di instrumen lain. Tidak semua masuk ke warrant terstruktur. Itu yang kita sebut diversifikasi. Tapi tadi ada lagi fungsi yang kedua, yaitu transaksi atau spekulasi. Kalau spekulasi kayak gimana? Nah, ini transaksi atau spekulasi ya. Tetap rasionya 3:1. Oh ya, untuk rasio masing-masing seri itu beda. Kalau misalnya bingung nih rasionya dapatnya dari mana, nanti di belakang saya akan kasih tempat untuk melihat semua informasi tentang seri warrant terstruktur ya. Lalu lanjut aja ke sini. Jadi tadi balik lagi punya modal 500, beli saham induk 5.000 dapat satu lot. Kalau spekulasi saham warrant terstrukturnya 500, kita membelikan semua di warrant terstruktur 10 lot. Padahal kan rasio 3. Tadi kalau diversifikasi misalnya hanya 3 lot, masih ada dana sisa 350.000. Bisa dipakai di semua instrumentasi. Itu diversifikasi. Tapi kalau misalnya transaksi atau spekulasi, kita belikan semua di warrant terstruktur. Kalau misalnya si sahamnya itu, saham induknya lagi naik, kita kenaikannya atau keuntungannya akan berkali-kali lipat di warrant terstruktur. Tapi kalau misalnya turun, begitu juga dengan penurunannya bisa berkali-kali lipat. Makanya yang istilahnya kalau spekulasi berarti yang habis itu semua yang kita miliki. Ya, 500.000 berarti. Kalau transaksi atau spekulasi. Tapi kalau diversifikasi yang misalnya loss berarti hanya 150.000. Ya, karena sesuai dengan rasio. Gitu. Bedanya itu. Kalau misalnya sesuai dengan rasio, itu berarti kita diversifikasi portofolio. Tetapi kalau misalnya kita belikan semua modal kita di warrant terstruktur, itu berarti namanya spekulasi. Ada dua fungsi sebenarnya. Jadi fungsi itu masing-masing investor paham lah. Gitu. Jadi disesuaikan dengan profil resiko masing-masing investor. Oke, cara memilih warrant terstruktur. Tadi saya bilang sesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Karena masing-masing investor itu punya batasan-batasannya lah. Saya mau loss sekian, saya mau gain sekian. Itu disesuaikan dengan profil resiko masing-masing ya. Yang kedua, yang dianalisa adalah saham underlying.
Jangan menganalisa waran terstrukturnya, karena waran terstruktur itu produk turunan. Kalau misalnya waran terstrukturnya yang dianalisa, berarti analisa RHB Sekuritas dong, karena sebagai penerbit. Nah, tapi kalau di waran terstruktur itu yang dianalisa saham underlying-nya. Yang keempat, disesuaikan dengan kondisi pasar. Karena kondisi pasar untuk waran terstruktur sama dengan kondisi pasar saat di saham ya. Yang keempat terakhir, pastikan rentang waktunya masih ada atau masih cukup. Jadi karena waran terstruktur itu punya jatuh tempo, diusahakan kalau misalnya memang mau diversifikasi portofolio itu sebelum jatuh tempo, sebelum mendekati jatuh tempo. Karena makin mendekati jatuh tempo, istilahnya time value-nya itu akan habis. Jadi yang tersisa hanya si harga, kita nyebutnya tuh harga apa ya namanya ya, interest lah. Jadi antara harga saham induknya dengan harga strike-nya. Itu perbedaan antara harga saham induk dengan harga strike. Itu ya, pastikan waktunya cukup, belum mendekati jatuh tempo. Oke, perbandingan antara waran perusahaan dengan waran terstruktur. Yang pertama itu dari kode. Oke. Kalau waran terstruktur ada 10 digit kodenya. Kalau waran perusahaan pendek. Hanya kodenya saham induk strip W. Singkat ya. Tapi kalau waran terstruktur itu 10 digit. Oke. 10 digit itu maksudnya apa? Jadi 4 digit pertama itu kodenya saham underlying atau saham induk. 2 digit selanjutnya itu kodenya penerbit. Di sini DR, karena kodenya RHB Sekuritas itu DR. Lalu F itu kodenya bulan jatuh tempo. Saya dapat dari mana nih kode bulan jatuh tempo? Jadi ini dapat dari Bursa Efek. Misalnya, saya juga nggak hafal ya, karena itu kan 12 bulan. Jadi tiap bulan itu beda-beda kodenya. Gitu. Dan yang kalau yang ini 3 itu tahun jatuh tempo. Misal untuk semua seri waran terstruktur yang dikeluarkan oleh RHB itu jatuh temponya di 2023 semua. Jadi hanya ditulis 3-nya. Sedangkan Z ini kode unik dari Bursa Efek. Oke, dari kode nama sudah. Ya, kalau yang lain ada dari penerbitnya. Tadi saya bilang waran terstruktur itu yang nerbitin anggota bursa. Kalau corporate emiten itu sendiri. Lalu penyelesaiannya tunai. Kalau waran company itu bisa dikonversi ke saham induk. Di waran terstruktur ada yang namanya penyedia likuiditas atau namanya atau kita sebut dengan liquidity provider. Kalau di waran company itu tidak ada. Lalu di waran terstruktur itu tidak menyebabkan dilusi. Sedangkan kalau misalnya di waran company, kalau misalnya mengeluarkan waran itu akan menyebabkan dilusi di saham induknya. Kalau di waran terstruktur tidak. Kenapa saya bilang tidak? Karena waran istilahnya gini. Kita mengeluarkan waran terstruktur itu menggunakan saham yang ada di publik. Jadi kita tidak ada hubungannya dengan si emiten itu sendiri. Dan kita tidak perlu istilahnya mencari izin kepada emiten itu. Jadi kita bisa menggunakan saham publiknya dan tidak menyebabkan dilusi. Oke. Metode penyelesaiannya itu otomatis. Tidak perlu klaim. Tidak perlu menyediakan dana untuk istilahnya kayak akhirnya lah jatuh temponya itu kita tidak perlu klaim. Tidak perlu menyediakan dana. Akan otomatis masuk ke RDN T+3 setelah jatuh tempo. Gitu. Dari sini ada pertanyaan nggak ya kawan? Kecepatan nggak ya? Enggak sih. Cuma Belum saya ada. tadi waktu dipaparin saya pribadi sih ada pertanyaan. Oh, boleh. Mau Ya. sekarang apa dilanjutin aja? Mungkin saya mau tanya yang di awal Boleh. itu ya kan, kalau di saham kita bisa
ngecek di SID kita dan Mm-mm. kita punya kode saham itu di rekening kita, ibaratnya rekening efek gitu ya. Apakah Mm-mm. kalau misalkan di waran terstruktur ini juga muncul kalau kita ngecek Di eh, portofolio maksudnya? di SID kalau kita ngecek ke Oh, iya muncul dong, Pay? pasti. Oh, muncul ya. Iya, jadi kan kita tuh setiap hari kita harus melaporkan ke SEI dan ke PEP mengenai transaksi waran terstruktur, Kak. Gitu. Oke. Jadi emang dari regulator sudah mewajibkan kita untuk lapor tiap hari. Oke, oke. Gitu. Dan tadi ada sempat mention kan liquidity provider-nya ya. Iya. Kalau liquidity provider-nya dari RHB berarti per satu saham seliquid apa itu? Per satu waran terstruktur. Per satu waran terstruktur seliquid apa, jadi gini. Nanti di slide berikutnya saya akan jelasin cara kerjanya liquidity provider. Oke. Ya, Ya. mungkin bisa istilahnya bisa dipahami dari slide berikutnya. Ya. Ya, oke. Oke. Ya. Aku lanjut ya. Ya, lanjut. Oke, tadi penjelasan singkat mengenai waran terstruktur. Nah, tadi Kak William sempat tanya tentang liquidity provider. Oke, ini cara kerjanya liquidity provider. Yang pertama, liquidity provider itu menaruh harga di as, ya. Lalu ada investor beli. Lalu apa yang dilakukan oleh liquidity provider? Liquidity provider melakukan hedging di saham underlying-nya. Udah ada pemaparan belum? Jadi misalnya gini, liquidity provider itu kan wajib mengisi kuotasi tiap hari ya. Kalau misalnya teman-teman investor itu melihat waran terstruktur itu di bid dan asnya itu selalu diisi, misalnya kayak 10.000, 15.000, dia bulat-bulat sih. Kalau liquidity provider tuh ngisinya bulat-bulat 5.000, dia nggak keriting angkanya. Nah, itulah apa istilahnya si liquidity provider menaruh kuotasi di as. Saat ada investor beli, maka liquidity provider akan hedging di saham induknya. Gitu. Tapi kalau misalnya ada investor jual gimana? Oke, liquidity provider tetap menaruh harga di bid, kuotasi di bidnya. Lalu saat ada investor jual, maka si liquidity provider itu akan melepas hedgingnya di saham induk. Gitu. Saat ada investor beli, dia hedging di saham induk. Saat ada investor jual, dia lepas hedgingnya di saham induk. Sampai sini paham nggak ya? Paham lah ya. Saya Oke. paham, saya paham. Jadi memang kewajiban liquidity provider itu untuk mengisi kuotasi bid and offer. Jadi saat kapanpun investor mau beli atau jual, kita wajib menyerap. Gitu. Kita wajib menyediakan kuotasi. Kalau misalnya istilahnya, emang benar ya nanti saat saya mau jual gak ada yang ngambil, dia bilang gitu. Biasanya sih gitu, ya kan? Nanti saat saya biasanya kalau misalnya kayak di waran perusahaan, saya mau jual 10.000 lot aja susah, karena kan kuotasinya nggak ada. Tapi kalau di waran terstruktur itu wajib. Jadi si issuer itu wajib menyediakan liquidity provider, fungsinya ini untuk mengisi kuotasi bid dan offer supaya investor itu lebih mudah untuk transaksi di waran terstruktur. Oke. Nah, saya kasih contoh ini saham BBRI. Yang warna biru tua itu si underlying-nya. Yang warna biru muda ini waran terstrukturnya. BBRI DR yang biru muda. Nah, pergerakannya mirroring ya sama si saham induknya. Benar dong. Selain BBRI, kita punya Unilever. Unilever juga gitu. Yang biru muda ini waran terstrukturnya, yang biru tua ini saham induknya. Mirroring juga tuh pergerakannya. Karena kita ada yang namanya liquidity provider. Jadi saat si waran terstrukturnya itu naik, saat si saham induknya itu naik, kita akan bergerak naik juga. Gitu. Karena itu fungsinya liquidity provider.
menjaga kuotasi dan bid and offer, dan istilahnya mengikuti pergerakannya si underlying. Oke. Ada satu istilah di warrant terstruktur yang namanya low on inventory. Apa sih? Ini banyak banget pertanyaan. Pertanyaan yang muncul ke saya ini banyak banget. Low on inventory itu apa ya? Karena kan ini istilahnya istilah baru. Benar. Jadi emang low on inventory ini istilah baru di produk warrant terstruktur. Kenapa saya bilang gitu? Karena low on inventory itu begini. Di liquidity provider itu ada batasannya. Batasan yang dipunya. Ya kan? Unit yang dipunya itu ada batasannya. Saya bilang low on inventory ketika unit yang dipunya sama liquidity provider itu sudah di bawah 3 juta unit. Oke, jadi sebanyak, contoh lah ya, Adro itu harusnya itu sekitar 30 juta unit. Ya. Jadi kalau misalnya di sini saya kasih contoh Adro DR low on inventory. Berarti yang dimiliki si liquidity provider itu hanya sekitar 3 juta unit. Sisanya 29,7 juta unit itu sudah ada di market. Gitu. Makanya kita tulis low on inventory. Jadi sudah kesebar nih di market sebanyak 29,7 unit. Jadi si liquidity provider itu tidak punya istilahnya kesempatan buat menaruh harga asnya. Jadi dia tidak punya kesempatan untuk menaruh harga jualnya. Gitu ya. Karena low on inventory, tapi kalau tidak ada penjelasan tentang low on inventory, berarti si liquidity provider masih punya unitnya. Gitu. Jadi dia masih bisa pasang bid dan offer-nya gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada. Nah, ini pertanyaan dari Jun Elisa. Nah, ini Oke. barang warrant terstruktur limited kah? Nah, ini limited berarti ya untuk per Iya, seriesnya. betul. Iya, dan kalau misalkan udah semakin dikit atau peminatnya banyak, bakal muncul di sini low on inventory. ya. Per satu warrant terstruktur kira-kira minimalnya berapa ya? Beda-beda sih Kak. Jadi gini, kita bisa mengetahui berapa unit yang yang maksimalnya untuk warrant terstruktur itu ada di term sheet. Nanti saya kasih tahu di website ya. Jadi bagaimana kita mengetahui si seri itu udah low on inventory atau belum. Istilahnya berapa maksimal unit yang istilahnya bisa diserap oleh market, itu ada di term sheets. Nanti saya kasih tahu di belakang ya. Oke, ya. Ada lagi pertanyaan? Nah, itu ini ada yang langsung mau to the point nih sebetulnya nih. Ntar kasih contoh langsung dong, Mbak. Misalnya Bank Mandiri atau BBRI yang udah jatuh temponya gimana dan gimana cara manfaatin waran terstruktur ini. Misalkan Oh, convert oke. kah atau dijual kah langsung gitu. Kalau misalnya yang udah jatuh tempo, belum ada yang jatuh tempo soalnya. Jadi gini, nanti di website itu akan ketahuan seri apa yang akan jatuh tempo atau seri apa yang akan listing. Itu di website nanti saya info tempat-tempatnya ya. Jadi nanti sobat investor tuh bisa paham lah tentang produk ini lebih gampang, lebih jelasnya dari website sih Kak. Gitu. Ya. Ini sebenarnya website-nya kalau mau lihat nih ada search Iya. www.warrantindonesia.co.id. Itu bisa dilihat dari website situ. Nanti penjelasannya di belakang ya. Boleh. Kita selesaikan slide-nya dulu. Ada lagi? Iya. Pertanyaan kedua dan terakhir mungkin langsung masuk gimana cara cuannya gitu. Oke, gimana cara cuannya? Nanti saya selesaiin slide-nya dulu ya. Ya. Oke.
Oke, kita lanjut. Selain low on inventory, ada juga istilah effective gearing atau gearing ungkit lah kita bilangnya. Jadi gearing itu memberitahu investor seberapa murah investasi di warrant terstruktur jika dibandingkan dengan kita investasi di saham induknya. Lalu effective gearing itu apa? Sorry, saya pindahin dulu. Effective gearing itu perkiraan persentasi perubahan harga warrant terstruktur terhadap perubahan 1% si saham underlying-nya. Rumusnya apa? Ini rumusnya. Effective gearing sama dengan gearing kali delta. Oke, ini nggak usah diapal. Karena effective gearing ini seberapa banyak effective gearingnya per seri itu sudah ada di website nanti. Ya, nggak usah diapal rumusnya. Karena nanti keburu si sahamnya atau si seri warrant-nya naik, keburu telat ngitungnya ya kan? Oke, jadi yang perlu di garis bawahi, effective gearing itu perkiraan persentase perubahan harga warrant terstruktur terhadap perubahan 1% si saham underlying-nya. Oke, contohnya gini. Jika warrant effective gearing-nya itu 2,6 kali. Ya. Jika si saham underlying-nya itu naik 0,25%, maka warrant terstrukturnya bisa naik sampai 0,65%. Dapat dari mana? Dapat dari 0,25 ini saham dari saham induk dikali effective gearing-nya. Oke, makanya dia bisa naik berkali-kali lipat. Tapi jangan ingat naiknya doang, turunnya juga sama. Jika saham induknya turun 0,25%, maka warrant terstrukturnya turun sampai 0,65% kurang lebih. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Warrant terstruktur itu bisa diibaratkan seperti lengan tangan lah, ya kan? Bahu tangannya itu saham underlying-nya. Oke, yang bergerak itu telapak tangan tuh ke atas. Bahunya tetap, ya kan? Gerakannya pasti nggak terlalu signifikan seperti si lengan tangan. Oke, kalau misalnya naik kan tetap tuh. Kalau lengan tangan dia cepat naik, cepat turun. Oke, ini gampangnya begitu. Selain itu kayak roda. Nah, jari-jarinya ini si saham underlying-nya. Ini porosnya nih jari-jarinya ini warrant terstrukturnya. Ini berarti saham underlying-nya. Kalau roda bergerak ke depan, kan dia akan ikut bergerak juga, tapi lebih kencang. Ya, nggak mungkin bergerak ke depan si saham underlying-nya ke belakang. Si warrant terstrukturnya bergerak ke belakang, kan nggak mungkin. Gitu. Kurang lebih gambarannya seperti ini, yang gampangnya lah. Kayak lengan tangan atau roda. Gitu. Dari sini ada yang pertanyaan nggak? Soalnya ada satu lagi istilah sih. Jadi di warrant terstruktur itu banyak istilah sebenarnya. Istilah baru. Makanya harus diberikan penjelasan satu persatu. Saya mau tanya sedikit. Jadi Boleh. ini kan sebetulnya kan kayak daya pengungkit kan, leverage gitu kan. Betul, leverage. Actually, jadi perbedaannya kalau kita harus suruh pilih antara kita beli saham, tapi kalau kita mau beli yang lebih daya ungkitnya lebih tinggi kan kita on leverage aja kan, kita on margin gitu. Misalkan 3 kali kita on margin dari saham tersebut, atau kalau misalkan enggak kan ya salah satunya pilih warrant terstruktur ya. Ya, jadi gini, kalau misalnya mau saham kan berarti kita pakai margin, ya kan? Ya, Istilahnya bunganya bisa berkali-kali lipat juga. Tapi betul. kalau misalnya warrant terstruktur, itu harganya lebih murah, Kak. Biasanya itu seper sepuluh dari harga si underlying-nya. Gitu. Anggaplah, misal kayak ICBP. ICBP itu kan sekitar 10 ribuan lah ya satu lot. Oh. Benar kan?
Iya. Nah, kalau di warren terstruktur itu ICBP kalau nggak salah kemarin saya sempat itu lihat di 200-an lah. Nah, itu kan bisa lebih murah kan. Iya. Tapi kalau warren terstruktur itu cash basis. Jadi tidak bisa pakai margin karena kan high risk high return lah ya produk ini. Gitu. Karena ada efek pengungkitnya ini, leverage-nya ini kan jadi kalau misalnya pakai margin double dong resikonya. Gitu. Benar kan? Oke, ada lagi. Oke. Oke ya, kita lanjut ya. Satu lagi istilah di warren terstruktur itu yang namanya sensitivitas. Sensitivitas itu apa? Jadi sensitivitas itu perkiraan perubahan harga warren terstruktur terhadap perubahan satu tik harga saham underlying. Satu tik ya, satu tik harga saham. Contoh, misal saham underlyingnya itu satu tiknya sekitar 0,25%. Naik satu tik nih, 0,25%. Si warrennya juga naik satu tik. Walaupun istilahnya nominalnya kecil, dari 302 ke 304 kan cuma 2 poin lah ya. Tapi 2 poinnya di warren terstruktur karena harganya lebih murah dari si saham underlying, itu bisa sekitar 0,66%. Ya, benar dong. Misal di saham underlyingnya itu harganya 4.010, lalu naik ke 4.020, 10 poin naiknya. Kenaikannya itu sebatas 0,25%. Kalau di warren terstruktur harganya lebih murah. Misal di 302 nih, naik satu tik, 2 poin lah. Kenaikannya 0,66. Jadi bisa dilihat ya, walaupun sama-sama naik satu tik, kenaikannya lebih gede di warren terstruktur. Gitu, karena harganya juga beda. Kalau turun bagaimana? Turun juga sama. Turun juga sama. Jika si saham underlying-nya turun 0,25%, si warrennya juga akan turun dalam juga sekitar 0,67%. Jadi istilahnya gini, kita tidak hanya melihat dari kenaikannya, wah kenaikannya bisa berkali-kali lipat. Kalau penurunannya gimana? Bisa berkali-kali lipat juga. Gitu. Ya, karena produk ini high risk, high return. Tadi ada yang namanya leverage atau efektif gearing, dan di sini ada yang namanya sensitivitas. Gitu. Oke, istilah-istilah dari Warren sudah ada. Inventory, efektif gearing, yang ketiga sensitivitas. Ya, ini penjelasan tentang penyedia likuiditas atau liquidity provider. Jadi tadi saya bilang ini sudah diatur di POJK nomor 8. Oke, POJK nomor 8 sudah ada peraturannya. Penerbit warren terstruktur wajib menjadi yang namanya liquidity provider. Fungsinya menyediakan likuiditas untuk investor supaya memudahkan investor untuk beli dan jual. Kalau misalnya seluruh penawaran jual dan permintaan beli yang dimasukkan match, maka liquidity provider wajib memasukkan penawaran kembali. Penawaran jual dan permintaan beli kembali wajib ya. Jadi kalau sudah habis, maka wajib ditawarkan atau dimasukkan kuotasi jual dan belinya sama liquidity provider. Itu. Ini kurang lebih saya kasih ilustrasi aja sih sebenarnya. Jadi misalnya gini. Misalnya liquidity provider dari RHB mengisi bid di 100, as di 101. Volumenya sama-sama 1.000. Oke. Lalu ada investor request jual ya di harga 100. Volumenya 100 juga. Maka yang terjadi volume yang di bid jadi 900, yang di as tetap 1.000 dan investor itu done. Oke. Ke sini kelar.
Nah, jika ada investor, karena dia tahu nih, ini kondisi sekarang kan. Ada investor request harganya 99. Dia request 1000. Oke, sedangkan di market itu di market itu 99, di bidnya volumenya 100. Apa yang terjadi? Kira-kira harganya berapa? Ayo. Kira-kira gimana nih? Ini bisa kejadian nggak ya? Bisa kemakan nggak nih? Si requestnya investor? Atau tebak harga terakhirnya lah. Harga terakhirnya Warren Terstruktur itu di 101 kah? Atau di 99 kah? Atau di 98? Boleh saya kasih ini kali ya, gift ya? Kak ya? Boleh banget. Oke. Nggak nolak. Jadi yang bisa jawab nanti saya kasih gift dari RHB. Boleh di chat. Kita lihat di chat ya. Ya, baru ada Pak Afi. 102 kata dia. Boleh, ayo. Ayo, siapa yang mau jawab nanti saya kasih gift. Nanti yang benar saya kasih gift. Atau yang ada pertanyaan, 98 Pak Afi. 98 ya. Ada lagi yang mau jawab? Ada lagi? 99. Oke, Jun Eliza. Ada lagi mau jawab? Oke, kita lanjut ya. Iya, betul. LP harus ngisi quote dulu, betul. Oke, kita lanjut. Jadi, nah, nih. Kan tadi berarti harga 99 yang di request. Ulang ya. Request 99. Sedangkan di market cuma ada volume 900. Ya kan? Dia request 1000. Oke. Berarti ngambil dari market 100. Nah. Oke, kan berarti di sini 1000 tadi. Ngambil dari sini 900, di sininya 100. Last dan price-nya 99. Tadi berarti yang benar Jun Eliza. Nanti Kak William tolong di ini ya. Iya. Nanti aku kirim hadiahnya. Iya, oke. Oke, harga last dan price-nya itu 99. Ya. Jadi kita sebenarnya bisa disebut sebagai bandar baik lah. Gitu. Kalau kita bandar jahat, kita akan langsung turun ke 98, 96 kita isi, kita ambil ke sini. Tapi karena kita terregulasi, itu kita tidak bisa. Kita harus pasang harga wajar. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya, pas last-dannya 99. Oke, sekarang mengenai valuasi harga Warren Terstruktur. Saya percepat aja kali ya Kak William ya? Iya, boleh. Oke, ini sih sebenarnya sisa 5 slide lagi sih. Oke. Oke, valuasi harga Warren Terstruktur itu dari rumus Black-Scholes model. Ini rumusnya. Dan nggak perlu dihafal. Karena pusing. Jujur saya aja nggak tahu ini, ya kan? Jadi ini rumus harga untuk valuasi Warren Terstruktur. Kita menggunakan rumus ini Black-Scholes model. Kalau misalnya nggak usah dihafal, tadi saya bilang. Jadi di website itu semua sudah ada perhitungannya, ya. Resikonya, tadi kan udah kita jelaskan penjelasan singkat yang bagus-bagusnya. Resikonya apa sih? Setiap investasi pasti punya resiko, benar dong, ya kan?
Resiko pertama untuk waran terstruktur itu ada yang namanya disebut resiko giring tadi atau leverage tadi. Kenapa giring itu disebut resiko? Karena giring itu bersifat pedang bermata dua. Saat giringnya itu lagi atau si saham underlying-nya itu menguat, giringnya akan ikut menguat dong. Nah, jadi keuntungannya akan berlipat-lipat ganda. Tapi kalau si saham underlying-nya lagi turun, maka giring itu akan berfungsi mengikuti penurunannya juga. Jadi penurunannya bisa berkali-kali lipat. Makanya giring itu kita sebutnya pedang bermata dua ya. Selain resiko giring, ada yang namanya resiko pasar. Jadi resiko pasar itu sama seperti resiko di saham underlying-nya sama persis. Tuh. Yang ketiga, resiko peluruhan waktu. Makin mendekati jatuh tempo, jadi si waran terstruktur ini karena ada yang namanya jatuh tempo, jadi makin mendekati jatuh tempo, time value-nya itu akan makin habis. Gitu ya. Jadi kalau misalnya emang investor berfungsi sebagai diversifikasi portofolio, jangan transaksi mendekati jatuh tempo. Tapi kalau mau spekulasi, transaksinya bisa mendekati jatuh tempo. Itu karena harganya benar-benar pure harga dari underlying-nya gitu. Dan strike price-nya gitu. Jadi tidak ada yang namanya harga time value. Resiko keempat, resiko penangguhan saham underlying. Jika underlying-nya disuspend, waran terstruktur akan mengalami penangguhan juga. Karena tidak bisa bergerak, si saham underlying-nya tidak bergerak, dia akan ditangguhkan juga bergerak. Gitu. Yang penutup, waran terstruktur ini merupakan enhancement dari waran sebelumnya atau dari waran corporate. Yang kedua, bisa digunakan sebagai produk diversifikasi atau spekulasi tadi saya bilang. Tergantung dari profil resiko masing-masing investor. Yang ketiga, di waran terstruktur memiliki efektif giring yang membuat pergerakannya ini lebih agresif jika dibandingkan dengan saham underlying-nya. Yang keempat, ada yang namanya liquidity provider. Jadi investor sewaktu-waktu mau beli atau jual itu bisa akan diserap sama liquidity provider. Tuh. Yang kelima, aman karena dijamin oleh KPI. Jadi tiap hari saya bilang liquidity provider tuh wajib lapor ke KPI. Pergerakannya waran terstruktur, siapa aja yang istilahnya berapa banyak yang net buy, berapa banyak yang net sell, itu wajib dilapor. Gitu. Oke, sebelum selesai, kita punya yang namanya media sosial. Yang pertama itu ada Instagram, bisa di scan barcode. Instagram sebelah sini, jadi Instagram itu lebih berisi edukasi, Kak William, tentang produk waran terstruktur. Ini Instagramnya Indonesia Waran, dan ada yang namanya Telegram, bisa di scan barcode juga. Telegram itu lebih berisi tentang news tentang waran terstruktur, info-info terupdate tentang waran terstruktur itu ada di Telegram. Dan istilahnya kayak tiap sore itu ada recap news tentang waran terstruktur hari itu. Itu ada di Telegram di share ya. Nah, yang ini yang paling penting, website waran terstruktur. Jadi bisa datang ke waranindonesia.co.id. Ini website khusus untuk produk waran terstruktur. Ya. Ini wajib. Jadi kalau kayak di Kuala Lumpur, semua issuer itu wajib punya yang namanya website khusus waran terstruktur. Jadi berlomba-lomba untuk membuat website terbagus, ternyaman bagi investor untuk memahami tentang produk ini. Gitu. Untuk saat ini baru ada waranindonesia.co.id karena issuernya baru ada RHB Sekuritas, tetapi website ini tidak hanya khusus produk dari RHB Sekuritas. Jadi misalnya nanti ada issuer lain dari sekuritas lain, itu kita bisa compare di website ini. Produk dari RHB Sekuritas bisa di-compare dengan produk dari sekuritas lain.
gitu ya. Jadi ini wajib investor kalau misalnya mau pemahaman tentang produk ini larinya ke sini ya. Slide terakhir, kalau misalnya ada pertanyaan bisa email ke kita di rhb.id.warren@rhbgroup.com atau bisa telepon dan jangan lupa ingat Warren terstruktur pastinya ingat RHB Sekuritas. Terima kasih semua penjelasan singkat dari saya. Ya, oke. Ini sebetulnya sih saya jujur ada beberapa pertanyaan juga sih. Jadi mungkin langsung pengen ke teknisnya juga. Dan Boleh. karena di situ juga tadi ada dibahas beberapa saham pilihan saya yang saya bakal mention juga. Mungkin ini bisa jadi pilihan teman-teman. Bukan cuma pilih underlying-nya juga kalau mau cari yang lebih agresif lagi, mungkin karena keterbatasan modal dan lain sebagainya gitu ya. Akhirnya nggak pilih saham underlying-nya, mungkin bisa pilih waran terstrukturnya gitu. Nah, kalau Betul. misalkan ini kan saya baru baca juga nih, kalau misalkan kayak kemarin saham Bank Mandiri naiknya 2,8%. Nah, waran terstruktur dari Bank Mandirinya itu naiknya berarti 13%. Betul. Giringnya hampir 4 kali, Oke. giringnya berarti 4 Kalau kali gitu misalnya ya. ya ini bentar, saya lihat dulu di website ya. Itu bisa Ya. dilihat. Dan Nah, kalau uh-uh. sebetulnya kalau kita nggak jual warannya, waran terstrukturnya kita nggak jual dan kita pegang sampai sampai jatuh tempo, Hmm. itu posisi gimana yang bakal menguntungkan kita gitu? Apakah waktu harganya naik atau sebetulnya harganya stabil? Soalnya kalau seperti yang saya tahu ya sebetulnya kalau di option kan kita tahu ada call option and put option gitu. Tadi ada yang Betul. tanya juga, sebenarnya di Betul. grup ada yang tanya juga, apakah Betul. waran ini bisa dibikin buat short selling gitu. Jadi kalau kita put option kan kita artinya kan kita memiliki posisi short sell, Betul. tapi cuma opsi aja kan, mau kita Betul. tebus atau enggak. Mungkin waran terstruktur kira-kira mirip seperti itu juga ya, tapi cuma berlaku untuk buy-nya aja atau gimana, Bu? Oke, jadi gini, untuk saat ini waran terstruktur itu baru tersedia di call. Di call aja. Ya, karena kenapa putnya belum ada? Karena gini, di market kita itu belum bisa short selling, benar kan? Betul. Nah, kalau misalnya kita ngeluarin put, kita nge-shortnya kemana gitu. Oke. Jadi kita balik lagi. Untuk saat ini baru ada call karena di market kita belum bisa nge-short selling. Ya. Dan apakah kalau kita beli waran terstrukturnya nanti kita bakalan bisa convert ke saham tersebut Induk. induk? Oke, kalau waran terstruktur itu tidak bisa dikonversi ke saham induk. Jadi Oh, hasil yang didapat itu berupa cash atau tunai tadi saya bilang. oke, oke. Berarti dari kalau kita beli waran terstruktur, harganya naik, ada net giringnya, dan kita bisa exit di waran terstruktur itu juga dan tidak bisa kita convert seperti waran Betul, pada umumnya ya. betul, Oke. betul. Kalau misalnya sampai kita hold sampai jatuh tempo, itu bagaimana? Apa yang saya dapat? Ini saya kasih share screen di website kali ya. Iya, Oke, kelihatan kan ya websitenya? iya. Nah, ini namanya website kita warrenindonesia.co.id. Oke, kalau misalnya mau penjelasan tentang Warren terstruktur ada di pelatihan, lalu pilih pemahaman Warren terstruktur. Nah, penyelesaian akhirnya kayak gimana? Ada di penyelesaian tunai. Nah, apa yang terjadi jika saya megang Warren sampai jatuh tempo? Nah, nih. Harga penyelesaian jadi, tadi saya bilang makin mendekati jatuh tempo, time value-nya itu akan makin habis. Jadi yang tersisa hanya si harga penyelesaian aja. Oke, harga penyelesaian itu dapat dari mana? Misal nih, kadaluarsanya di tanggal 23 Oktober. Ya kan? Nah, 5 hari terakhir saham underlying itu yang akan dirata-rata. Jadilah harga penyelesaian. Oke? 5 hari terakhir ya. Tanggal kadaluarsa nggak dihitung nih. Jatuh tempo itu tidak dihitung. Ini tidak dihitung jadi 5 terakhir. 22, 21, 18, 17, 16. Ini di rata-rata penutupan si underlying di rata-rata dibagi 5, dapatlah harga penyelesaian. Lalu
Hari terakhir perdagangan untuk warrant terstruktur itu ada di tanggal 18. Di tanggal 21, 22 itu sudah tidak bisa diperdagangkan. Oke, ya. Jika ini skenarionya. Jika harga penyelesaian itu di 1.200, sedangkan harga pelaksana di 11.000, di 12.000 harga penyelesaian, harga pelaksana 11.000. Harga pelaksana itu dapat dari mana? Di awal kita udah mengunci harga pelaksana. Tiap-tiap seri itu beda harga pelaksananya. Oke. Jika tadi penyelesaian yang 5 hari, average 5 hari itu didapat 12.000, harga penyelesaian 11.000, maka kondisinya itu in the money. 12.000 dikurangi 11.000 kan masih ada sisa. Itu berarti in the money. Jangan lupa rumus untuk warrant terstruktur saat jatuh tempo itu harga penyelesaian dikurangi harga pelaksana dibagi rasio. Rasio itu sudah ditentukan di awal juga saat penawaran awal. Oke, dikali berapa unit yang dimiliki. Jika harga penyelesaian sama dengan harga pelaksana, kondisinya at the money. Tidak akan ada hasil yang tersisa. Gitu. Kalau di bawah, harga penyelesaian di bawah harga pelaksana, maka out the money itu juga tidak akan ada yang ditransfer. Gitu. Paham? Oke. Ya. Ya. Ya, tinggal diselisih aja nanti dikali tawaran yang kita miliki, berarti ya nanti di akhir perdagangan 5 hari sebelum tanggal kadaluarsa itu ya pada umumnya ya. Betul. Jadi dikurangin harga penyelesaian, dikurangi harga strike price atau yang sudah ditentukan. Terus bagi rasio dikali berapa yang kita punya. Yap. Oke. Gitu. Ya, ini ada yang bertanya ini dari Junelisa juga. Boleh. Jadi warrant perusahaan ada faktor bandarmologinya nggak? Bagaimana dengan warrant perusahaan ada faktor bandarmologinya? Bagaimana dengan warrant terstruktur? Harganya bisa di pump and dump juga kah? Nah, ini contohnya saya lihat di warrant BRI harga underlying merah, tapi harga warrant terstrukturnya hijau. Gitu. Kenapa bisa demikian? Oke, nih saya kasih contoh ya. Ini BBRI ya? Iya. Oke. Jadi kalau misalnya mau tahu tentang, ini namanya detail warrant. Itu tadi ada di layanan, lalu ke detail warrant. Oke. Nah, di sini kemarin BBRI minus 0,4%. Ya, sedangkan si BBRI DR-nya naik 0,8%. Nah, di sini sudah dijelasin nih. Ada efek pengungkitnya 3,3 kali. Lalu sensitivitasnya juga ada 1,1 tik. Ya. Tapi pergerakannya gimana? Mirroring kan? Tuh. Mengikuti kan dia? Atau yang harian? Bisa. Nah. Oh, mungkin ada perbedaan di tiknya itu aja kali ya? Iya, di tiknya doang. Perbedaan di tiknya ya. Nggak mungkin sampai persis sekali ya. Cuma kalau misalkan... Betul, ini kurang lebih lah kalau ini. Ini ya. kan kurang lebih lah. Oke, gitu. Jadi kalau memang kayak kenaikannya signifikan, kayak naiknya sampai 2%, 3%, itu langsung harga warrant terstruktur dari BRI tersebut, contohnya di sini, bakal naik sesuai dengan kali pengungkitnya gitu kan? Iya, betul. Apalagi ya, nih, BRPT deh. Ini yang terakhir kemarin Jumat, BRPT-nya itu naik 3,7%. Iya. Dia bisa naik sampai 11. Oke. Ya kan? Ya. Gitu. Ya, ini tadi Junelisa bilang kalau mirroring harusnya sama-sama merah. Iya betul, sama-sama merah harusnya ya, sama-sama cuman merah. Gini. Ada bid dan offer kan ya? Betul. Jadi gini, biasanya si liquidity provider itu akan menarik kuotasinya itu 5-10 menit sebelum pre-closing. Jadi dia sudah tidak mengisi kuotasi 5-10 menit
sebelum pre-closing. Nah, kadang saya kasih kisi-kisi nih. Kadang suka ada yang iseng. Jadi karena si liquidity provider udah nggak pasang kuotasi, nah dia iseng deh, istilahnya kayak ngebit lah atau nge-offer, bisa merubah harga. Tapi nanti di Senin, biasanya kalau ada perbedaan harga gitu ya, waktu itu sih pernah terjadi saya lupa di Adro atau di Antam, itu sempat terjadi begitu. Si liquidity provider di besokan harinya itu akan membalikan ke harga wajarnya. Gitu. Jadi Ya, tenang aja ya, cuma perbedaan tick aja ya, tapi perbedaan betul. ticknya tuh signifikan, bisa sampai signifikan gitu. Yes. Ya, bisa diisengin orang juga gitu. Orang tiba-tiba langsung ambil Ya, asnya gitu, harganya langsung beda. Gitu. iya, betul. Oke. Tadi ada Apalagi ya. pertanyaan lagi, Mm-mm. teman-teman? Mungkin nanti saya boleh Jadi nambahin nih. ya, nah di sini nih di pencarian Warren yang tadi seperti yang saya kasih, ini tidak hanya untuk RHB sekuritas. Misalnya ada penerbit dari lain, bisa diklik di sini. Tapi karena sekarang baru ada RHB, jadi ini produk semua dari RHB sekuritas. Di sini sudah ketahui tuh rasionya berapa. Yang paling besar itu ada di ICBP. Rasionya 9. Kenapa sih rasio beda-beda? Pasti kan banyak yang nanya gitu dong. Kalau kemarin ada tuh pas saya edukasi, kok nggak dibikin rasionya 1 sih? Dia bilang gitu. Kenapa rasionya 3? Kenapa rasionya 6? Jadi rasio itu membuat harga waran terstruktur lebih murah. Jadi lebih menarik. Anggaplah misalnya gini, kayak di ICBP. ICBP saham induk kan udah 10.500. Ya. Ya kan? Kalau misalnya rasionya cuma 1, berarti kan tadi 10% kan? Kurang lebih. Berarti 1.000. 1.000 itu kan kalau kalau kita bilang ya sama seperti kita bisa beli saham lah. Ya dong? Iya. Ya, sedangkan kalau di ICBP Warren itu harganya di sini 226. Tuh, lebih murah dong. Iya. Lebih menarik kan? Gitu. Tapi exposure-nya sama. Jadi kalau untuk merasakan exposure yang sama dengan di saham induknya, berarti investor itu diversifikasinya sesuai dengan rasio. Misalnya di ICBP rasionya 9. Jadi kalau misalnya beli ICBP berarti 9 lot. Itu exposure-nya sama seperti kita punya atau kita memiliki saham underlying. Oke. Ya. Ya, oke. Kalau kita punya misalkan 10 juta, nah kita bisa mungkin cuma bisa dapat 10 lot 1,8 ya. ya. 10 Ya, kalau di ya sini tergantung 10 rasionya juta sih. ya. Ya, Ya, kalau misalnya, kalau kita beli warannya kita bisa hmm, dapat banyak tuh. ya tadi saya bilang kalau misalnya fungsinya emang diverifikasi sesuai dengan rasionya. Tapi kalau fungsinya untuk spekulasi, berarti bisa semua ditaruh di waran terstruktur. Cuman harus diingat high risk high return produknya. Ya sebenarnya menarik juga sih. Kadang-kadang kan kita kalau invest di saham, Hmm. trader, dan ya mungkin investor juga pasti kan pengen profit yang maksimal gitu. Maksudnya profit Betul, yang signifikan gitu berasakan. Sedangkan betul. kalau kita cari saham-saham yang second liner atau bahkan sampai third liner, emang Hmm. gerakannya liar gitu. Tapi terkadang market maker-nya juga kadang-kadang suka liar. Kita mau ngomong jujur-jujur aja ya, maksudnya Iya. jujur di Indonesia gitu ya. Maksudnya liquidity provider untuk saham-saham second liner dan third liner Hmm. mungkin ya seperti yang kita tahu gitu. Kadang-kadang kemarin saya sempat bahas juga tentang BPTR gitu ya, Batavia Prosperindo, dan langsung tiba-tiba jebret kena bisa dibanting gitu. Langsung tegak lurus dari plus 20% langsung 0% gitu. Jadi kan Iya. pergerakan-pergerakan yang sebetulnya kalau bisa dibilang pergerakannya itu kurang sopan. Jadi kalau Hmm. teman-teman mau cari-cari pergerakan yang
cukup liar gitu ya, dengan modal yang mungkin yang sama. Nah, ini sebenarnya waran terstruktur bisa jadi solusinya. Betul, Contohnya BCA kan nggak mungkin tiba-tiba langsung dibanting 20% gitu kan. Atau betul. habis naik 20%, atau naik 10% langsung dibanting 10% lagi gitu. Atau naik Betul. 5% langsung dibanting 5% lagi. Ya. Hampir jarang saya lihat kejadian seperti itu. Hmm. Oleh karena itu sebetulnya kalau teman-teman yang emang hebat, kalian udah pantengin satu saham nih, misalkan BCA, BRI, nah kalian udah cukup secure dengan saham tersebut gitu. Tapi kalian perlu daya pengungkit yang lebih gitu. Nah, Hmm. waran struktur ini sebetulnya jadi solusi buat teman-teman semua gitu. Ya, betul. Jadi Ya. gini, kenapa waran terstruktur ini kok saham-sahamnya saham-saham bisa dibilang blue chip lah ya. Kan karena eh, istilahnya saham induk atau saham underlying untuk waran terstruktur ini diatur bursa emang sebatas IDX 30 saat ini. Gitu. Makanya pergerakannya kalau misalnya dilihat ya pergerakan untuk saham-saham IDX 30 kan nggak terlalu signifikan ya Kak ya. Ya. Maksudnya walaupun jatuh tapi nggak seperti saham-saham terliner langsung jeblok gitu. Ini kan nggak. Ya. Nah gitu. Makanya sama bursa dipilihlah IDX 30. Lebih aman, terus biar investor juga merasakan exposure yang sama seperti memiliki saham underlying-nya, walaupun harganya murah, gitu. Ya. Oke. Ya cukup menarik sih Hmm. pemaparan dari Bu Triana ini, dan ini saya cukup consider juga sih untuk waran terstruktur karena kadang pengen return yang lebih lebih menggeliat gitu ya, lebih berasa. Tapi kalau kita cari saham-saham second liner ya kadang-kadang pergerakannya agak liar gitu kan dibandingin Betul, ini. Ya, betul. oke. Siap, siap. Oke, thank you nih Bu Triana. Saya mungkin lanjut ke slide saya kali ya. Mungkin saya bakal Boleh, boleh, boleh. dan Aku kebetulan short share ya. ada saham Saya yang izin emang bertanya dulu boleh nggak, Mas? oh Oh, ya, oh, oke. Pak boleh. Muhammad tadi udah raise hand ya. Ya, Ya, silakan. udah. Thank you. Izin off cam ya, Mbak. Thank Oh you. ya, Aku nggak apa-apa. kemarin dari kapan itu sebelum masih sosialisasi IDX itu udah ikutin kan waran kan. Cuman jujur masih bingung baca websitenya. Pertanyaan pertama, sebenarnya apakah memang si waran ini harus kita tunggu sampai in the money atau memang ya udah kita mainin short term aja. Misal kita beli hari ini, 2 hari lagi jual, udah dapat misal plus 10 gitu. Atau memang kita harus betul-betul analisis whether or not dia bakal nyampe ke strike-nya. Itu gimana cara lihatnya? Lalu Oh, yang kedua, tadi menarik pas Mbak cerita tentang diversifikasi sama spekulasi. Itu boleh diceritain ujungnya seperti apa kayak gitu, maunya apa? Misalnya kayak kenapa harus beli waran lagi? Karena saya udah coba belajar, jujur masih kurang edukasinya. Makanya kemarin pas di Telegram muncul seminar ini, saya senang kayak oke, mari kita belajar lagi. oke. Good question ya. Yep. Tadi Pak Afif. Jadi gini, nanti Pak Afif saya kasih hadiah lah ya. Karena Thank you. pertanyaannya Yang bagus. ditunggu. Oke, tadi pertanyaannya yang pertama itu tentang sebenarnya ini produk ini lebih cocok short term atau ditunggu sampai jatuh tempo. Kalau Yes, saya, betul. ya kan, itu kan pertanyaannya. Jadi gini, Iya. kalau misalnya sebenarnya waran terstruktur ini lebih cocok untuk short term. Jadi jangan ditunggu sampai jatuh tempo. Karena gini, misalnya sudah mendapatkan gain sesuai dengan resiko sesuai dengan profil Bapak masing-masing lah ya. Saya udah dapat gain nih, tapi jatuh temponya masih lama. Ya udah, nggak apa-apa, dilepas aja dulu. Dimanfaatkan gainnya dulu, gitu. Nanti saat ada kesempatan untuk beli lagi, karena kan ini jangka waktunya masih kurang lebih paling cepat itu di Mei, ya kan? 2023 semua. Nah, itu enggak semua Mei sih. Maksudnya jatuh temponya di 2023, tapi paling cepat itu di Mei sampai Juni. Nah, dimanfaatkan kalau misalnya ada kesempatan untuk beli lagi, boleh diambil kesempatan itu. Tapi kalau sudah punya kesempatan untuk gain, kenapa di hold sampai jatuh tempo? Ya, karena tadi saya bilang, waran terstruktur ini ada yang namanya time value. Time value-nya itu
sifatnya begini. Dia begini, tapi 2 bulan sebelum jatuh tempo dia langsung turun. Saat jatuh tempo, time value-nya 0. Gitu. Oh, I see. Oh, Ya. berarti ada konsep time value yang harus kita pahami, Mbak ya. Betul. Oh, mengerti. Gitu. Saya soalnya kemarin kayak ngecek trading view juga, saya masih hitung-hitungannya apakah bakal nyampe ke atas apa enggak. Ternyata enggak gitu konsepnya ya. Iya, betul. Kalau misalnya di hold sampai jatuh tempo, perhitungannya kayak gimana? Ya tadi saya bilang, 5 hari terakhir average harga si underlying dikurangi harga pelaksana dibagi rasio. Hanya itu hasil yang akan didapat. Tetapi saat masih berlangsung dan sudah mendapatkan gain, dilepas saja, why not? Gak apa-apa. Gitu. Ya. Sudah paham ya, Pak? Oke. Pertanyaan pertama sudah. Oke. Pertanyaan kedua. Diversifikasi. Saya balik lagi ya ke slide ya. Bentar. Nah, kenapa diversifikasi? Jadi gini, maksudnya kalau misalnya Bapak beli di saham induk hanya bisa dapat 1 lot. Benar dong? Terus kalau sesuai dengan rasio, berarti untuk warren terstruktur, Bapak kalau misalnya mau mendapatkan exposure yang sama seperti Bapak transaksi di saham induk, itu hanya sebesar 3 lot aja. Sisanya Bapak bisa taruh atau bisa diversifikasi ke produk lain. Nanti kerugian misalnya saat si warrennya lagi kan warren itu nggak selamanya naik seperti saham dong. Kalau misalnya naik bisa berkali-kali lipat. Tapi kalau turun tadi saya bilang bisa berkali-kali lipat juga penurunannya. Kalau misalnya lagi turun, kerugian Bapak hanya sebatas 150.000. Karena kan sesuai dengan rasio. Ya kan? Tapi keuntungannya bisa berkali-kali lipat. Itu. Tapi kalau spekulasi, Bapak beli semua nih, yang harusnya Bapak cuma beli 3 lot, tapi Bapak beliin semua. Kerugiannya sebesar 500.000. Modal awal Bapak. Ya. Oke. Walaupun kerugiannya bisa lebih gede lagi dibanding pas diversifikasi. Tuh. Ya. Yap, I see. Oke. Terima kasih, Mbak. Nanti tolong dicatat ya, Pak Afi ya. Nanti saya kasih. Oke, thank you, Mbak. Ya. Thank you, Mas. Thank you, Ko. Nice. Nanti untuk slide-nya aku bakal bagiin juga ya. Mungkin aku boleh minta sama Mbak Triana. Boleh. Ya, available pasti buat diberikan gitu. Yes. Oke. Kira-kira buat teman-teman semua udah jelas? Apa ada pertanyaan lagi? Kalau saya ada beberapa informasi mengenai market mungkin minggu depan ya. Gitu. Boleh. Oke, kalau gitu saya langsung masuk ke materi saya. Ya, makasih ya, Kak William. Ya, saya reclaim host dulu ya. Ya. Oke, saya nggak bakal lama-lama, mungkin sekitaran 10-15 menit sih. Oke, teman-teman, udah jelas ya ini slide saya. Saya bakal langsung cepat aja. Nah, seperti yang saya sempat mention juga di minggu lalu, bahwa gold ini menarik, teman-teman, karena dari resesi, ke depannya 2023, kita udah cukup yakin bakal terjadi resesi karena ada inverted yield curve yang itu sudah mengkonfirmasi, dan bond traders sangat jarang dan hampir tidak pernah salah memprediksi resesi. Dan ini sudah terlihat dari harga gold yang naik cukup signifikan, dan kita bisa lihat emiten-emiten gold ada apa aja sih? Ada BRMS, MJKA, dan setelah itu ada UNTR juga di situ ya. Nah, teman-teman kalau buat yang pengen cari return yang lebih agresif lagi, mungkin bisa tambahin warrant terstruktur di dalamnya gitu. Mungkin kalian beli underlying-nya, setelah itu kalian lihat, oh, marketnya udah mulai bullish dan mulai breakout, mulai arahnya ke atas, probabilitas ke atasnya lebih besar, nah kalian bisa ambil warna struktur buat dapetin daya pengungkit yang lebih besar. Oke, dan di sini setiap tahun pasti ada tema besarnya, teman-teman. Jadi tahun 2019 adalah tahunnya metal, yang seperti kita tahu Antam dan metal-metal lainnya terbangnya gila. Tahun 2020 karena ada COVID, tahun medical, teman-teman. Kalau teman-teman
tahu beberapa saham-saham medical kayak Prodia dan lain sebagainya itu beggar-beggar semua. Dan tahun 2021 kita juga menikmati dan kita tahu bahwa ada tahun bank digital. Ada saham Arto, setelah itu Agro, BBYB, dan lain sebagainya. Tahun 2022 kita tahu ada beberapa saham backdoor listing, dan 2022 pergerakannya untuk indeks pergerakannya agak sedikit konsolidasi dan mungkin lebih cenderung stagnan gitu teman-teman. Walaupun ada Goto, tapi 2022 kebanyakan mostly kita bakal mendapatkan return yang nggak segitu menariknya gitu teman-teman. Tapi ada satu sentimen yaitu corporate action yang banyak sekali di 2022 dan tahunnya adalah backdoor listing. Dan mungkin di kedepannya juga bakalan ada, tapi ya we don't know bakalan semeriah di 2022 atau tidak gitu. Nah, pertanyaannya tahun 2023 ini bakal jadi tahun apa? Ini sebenarnya is a $1 billion question, teman-teman. Jadi siapa yang bisa menjawab ini, ya kalian pasti bakal bisa menebak arah market yang seluruhnya di tahun 2023. Tapi who knows gitu ya. Kita nggak mungkin bisa menebak 100% pasti benar bakalan ke arah sini. Cuma ada indikasi-indikasi yang menarik seperti yang saya tadi sempat mention, yaitu gold dan beberapa metal lainnya. Nah, untuk beberapa metal lainnya ada yang sempat saya lihat juga ya teman-teman. Jadi kemarin baru ada news juga, dan ini pasti cukup kita rasakan juga di Indonesia. Karena kalau teman-teman lihat trade balance atau neraca perdagangan Indonesia tergolong cukup stabil. Dan bisa stabil karena apa? Nah, bisa stabil karena harga nikel yang tinggi yang pertama, setelah itu batu bara juga tinggi, setelah itu kita udah mulai namanya hilirisasi. Dan di sini sudah di-mention tahun 2022 kita mendapat nilai tambah dari nikel sekitar 33 miliar US dollar atau sekitar 514 triliun. Ini udah over dari ekspektasi pemerintah. Dan di tahun 2023 ini targetnya 38 miliar saja gitu teman-teman. Nggak naik cukup signifikan dibandingkan tahun 2022, tapi bisa dikategorikan ini mungkin konservatif teman-teman. Angkanya cukup konservatif. Dan tidak berhenti di situ saja, dibilang bahkan sampai tahun 2025 perkiraannya biji nikel ini konsumsinya dalam negeri bisa sampai 400 juta ton per tahunnya. Dan kita bisa kalkulasi sendiri bakalan bisa sampai sebesar apa, karena sekarang kita tahun 2023 aja 145 juta ton, atau mungkin kenaikannya bisa sampai 3 kali lipat daripada tahun 2023, 2022 juga. Jadi mungkin dalam 1 tahun mungkin bisa surplus sampai kali 3 1.500 triliun. Itu konservatifnya aja, kita pakai angka yang konservatif. Dan siapa yang diuntungkan dari hilirisasi nikel itu? Nah, ini adalah salah satunya adalah saham aneka tambang, Antam. Ada beberapa kontribusi yang mempengaruhi laporan keuangan Antam, yang pastinya pergerakan harga emas gitu ya. Dan kalau teman-teman lihat Antam ini marginnya kecil sekali ya. Betul, Antam marginnya kecil karena dia trading emas, tapi dia sekarang ini dia udah mulai sadar bahwa dia perlu ada juga tambang emas gitu teman-teman. Dan juga kita udah tahu bahwa pengungkit yang paling besar dari saham Antam adalah dari nikel. Dan di sini kalau teman-teman lihat di penghasilan lain-lain, kalau di penjualan yang biasanya ini pada umumnya, ini adalah main bisnis utama dari Antam itu sendiri, teman-teman. Yang naiknya juga cukup konservatif menurut saya, dari 5 triliun jadi 5,9 triliun atau sekitar hampir 20% ya. Tapi ada bagian keuntungan dari entitas asosiasi, yang dimana Antam invest di sebuah perusahaan, yaitu perusahaan nikel dan beberapa perusahaan emas lainnya, dan kontribusinya naik signifikan, teman-teman. Oke, dan penghasilan lain-lainnya naiknya dari 182 miliar jadi mau hampir 1 triliun. Dan ke bottom line-nya, teman-teman lihat, udah naik sampai 1 triliun. Bisnis utamanya bergerak, dan bisnis diversifikasi lainnya juga kasih value ke Antam, ke laporan keuangan Antam itu sendiri gitu teman-teman. Oke. Nah, perusahaan apa sih yang masuk ke dalam Antam? Yang Antam invest. Yang pertama ada ini, Wedabay Nickel, presentasinya 10%, tapi kontribusinya besar sekali karena harga nikel lagi
menggeliat sekali ya teman-teman ya. Kalau teman-teman, saya sempat ngobrol-ngobrol sama orang yang ada di pertambangan nikel. Jadi kalau misalkan harga 14.000 waktu itu nikel, itu mereka sudah bisa menambang gitu. Sekarang harganya 2 kali lipat daripada waktu saya sempat tanya-tanya itu waktu sekitaran tahun 2016-17 gitu. Waktu mulai-mulai ada isu-isu hilirisasi ya teman-teman ya. Oke, jadi sekarang harganya udah 2 kali lipat dari waktu itu gitu, dan sekarang udah sangat ekonomis buat ditambang dan bahkan akan memberikan kontribusi yang sangat besar sekali buat penambang-penambang nikel. Dan ini teman-teman lihat walaupun kontribusinya cuma 10%, persentase kepemilikan, tapi signifikan masuk ke laporan keuangan Antam. Ada Borneo Aluminia Indonesia, Nusa Halmahera Mineral, ini adalah tambang emas juga teman-teman ya. Setelah itu ada industri baterai Indonesia yang masih berjalan dan masih ada potensi room to grow dari industri baterai Indonesia. Secara kita tahu baterai masih belum dieksploitasi dengan segitu besarnya teman-teman ya. Yang baru dieksploitasi adalah nikel itu sendiri gitu. Jadi kalau kita lihat ini harga saham Antam yang bergerak dari tahun kemarin ini, saya lihat chartnya, dan kalau teman-teman lihat dari bulan Agustus sampai sekarang pergerakan sahamnya gimana? Sideways dan cenderung mengecil. Jadi kalau kita lihat dari spread moving average-nya semakin lama semakin kecil. Dan kalau teman-teman pakai salah satu indikator yang namanya Ichimoku, di sini ada namanya cloud. Oke, cloud ini adalah yang menunjukkan nilai resisten, support dan resisten, apa resistennya kuat atau tidak gitu. Biasanya kalau udah konsolidasi cukup panjang seperti ini, cloud di indikasi Ichimoku teknikalnya sini ya, biasanya udah akan menipis gitu. Artinya buyer and seller udah seimbang gitu. Dan dengan saya lihat kemarin ada volume yang up, oke, di hari Kamis dan Jumat volumenya mulai up, dan kemarin juga di bulan November juga up sih. Cuma di sini saya lihat udah mulai ada hidden accumulation di saham-saham nikel, yang pasti ada Inco, ada MDKA juga teman-teman, dan ada Antam. Dan good news-nya, Bu Triana punya waran terstrukturnya gitu. Jadi di sini kalau teman-teman lihat ya teman-teman ya, di sini kalau misalkan bisa nge-break resistennya, kalau nggak salah ini di level 2000, saya cek. Sekitar di level 2300 nih, 2200 ke atas. Nah, ini dengan volume yang rising up juga ya teman-teman ya. Ini ada potensi Antam sebetulnya bisa sampai ke 2.900. Nah, tinggal dihitung deh. Kira-kira kalau pakai waran terstrukturnya, daya penggigitnya bisa sampai berapa? Kalau misalkan harga sahamnya naik 30%. Nah, kalau kalian punya waran terstrukturnya, mungkin naiknya bisa sampai 3 kali dari 30% gitu. Jadi mungkin bisa 90%. Itu buat diversifikasi aja, pemanis gitu. Pemanis buatan dari RHB. Oke, teman-teman. Pemanis yang normal kan ya, kita pakai margin. Tapi kan margin kan agak berbahaya juga ya. Oke. Oke, itu yang pertama. Nah, ini yang kedua, unfortunately, yang kedua ini belum ada waran terstrukturnya yang ini saya lihat nih, karena memang ini saham third liner dan salah satu grup yang besar juga dan cukup sensasional di Indonesia. Teman-teman bisa tebak nggak kira-kira dari komposisi shareholder-nya, setelah itu dari segi asetnya, ini perusahaan apa? Ada yang bisa jawab? Atau Bu Triana bisa jawab juga? Akra, no. Ada Biofuel, Indo Sumatera, ada Daily Capital Limited, dan tiba-tiba ada muncul Velburi Sekuritas. Ada lagi teman-teman? Ya guessing aja, kira-kira ada apa nih? Kita mencoba menjadi detektif saham. Oke. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, dia memiliki aset lancar yang di sini adalah investasi jangka pendek, dan setelah dikurangi penyisihan kerugian atas nilai penurunan. Dan ini pihak ketiga ada nilainya 10 triliun rupiah. Dan memang ini ada artinya adalah ini perusahaan holding, teman-teman. Perusahaan holding yang invest di beberapa perusahaan-perusahaan anaknya, dan dengan nilai total asetnya seingat saya sekitar 15 triliun. Gitu. BRMS. Ada yang jawab BRMS. Hampir tepat,
Dan kalau saya boleh kasih tahu, ini adalah grupnya Bakri dan ini adalah BNBR. Mungkin dari beberapa kita cukup skeptis ya dengan grupnya Bakri, Bakri pasti dikerjain lagi. Cuma kalau teman-teman lihat, kemarin baru ada, nah tahun 2022 kemarin, akhir tahun kemarin baru ada private placement di saham BNBR. Artinya baru ada investor baru yang masuk lagi dengan biaya full terdilusi, plus dari daily capital juga terdilusi, yaitu dari grupnya KB Velburi gitu. Dan investor asing ini udah sebetulnya saya melihat sebuah indikasi-indikasi sebetulnya kalau ada sebuah investor baru yang masuk ke sebuah emiten, pastinya dia pengen mempercantik, apalagi ini adalah perusahaan investasi ya. KB Velburi Securities adalah perusahaan investasi juga gitu. Mereka adalah brokerage firm yang mereka mendapatkan keuntungan ya dari nilai apa yang ada di capital gain tersebut gitu. Dan kalau saya lihat ada investor baru masuk dengan porsi yang cukup besar dan apalagi di atas 5% seperti ini ya dan masuk ke dalam shareholder, biasanya ada indikasi-indikasi yang cukup menarik gitu teman-teman. Dan ini buat third liner aja ya teman-teman ya. Oke, dan kalau teman-teman lihat di sini dari tengah tahun 2022 sebetulnya ada rencana dari BNBR buat meng-IPO-kan VKTR, yaitu dia supply electric bus ke Transjakarta, dan ada beberapa mungkin ada beberapa pesaing lagi yang mungkin bersaing sama dia ya. Cuma saya cukup yakin kalau dia karena VKTR ini berkolaborasi dengan BYD. BYD adalah perusahaan electric vehicle yang sangat besar di China. Kalau teman-teman boleh googling juga. Ini perusahaan yang salah satu diinvest sama Warren Buffett dari tahun 2009, seingat saya. Dan udah beggar, Warren Buffett udah beggar, dan BNBR bekerja sama dengan BYD ini untuk masukin electric bus ke moda transportasi yang ada gitu. Dan kalau kita pikir, electric vehicle kayak mobil listrik kira-kira affordable nggak sih buat orang-orang Indonesia? Saya pikir masih kurang affordable, teman-teman. Yang affordable adalah yang motor listrik masih oke. Setelah itu, kalau mobil listrik, saya rasa kalau harganya 500 sampai 700 juta, peminatnya pasti agak minim ya teman-teman ya. Dan yang bisa dimasukin lagi adalah ke pemerintah. Dan pemerintah punya budgetnya, dan pemerintah pasti akan mengarah ke arah environmental friendly yang lebih baik gitu teman-teman. Jadi pastinya BYD juga mau masuk di Indonesia, tapi kan pasti butuh partner lokal. Nah, partner lokalnya siapa? Yang saya baca-baca adalah BNBR. Ya, we don't know bakal terjadi apa. Ini stock to watch aja gitu. Jadi ada saham first liner, ada saham mungkin yang tahun ini bakal jadi apa, yang mungkin saya lihatnya mungkin bisa emas ya teman-teman ya. Setelah itu ada third liner. Nah, teman-teman kan kita punya profil investasi yang berbeda ya. Ada orang yang memang sukanya yang secure, tapi ada orang yang juga sukanya lebih spekulasi sedikit, atau ada orang yang benar-benar spekulasi in corporate action gitu. Karena mereka udah mendalami sedemikian rupa gitu. Nah, bebas ke teman-teman semua. Nah, mungkin saya memaksakan ideologi saya ke teman-teman semua, dan kalian bisa olah sendiri sesuai dengan profil kalian masing-masing. Kalian lebih demen yang mana? Semua dari kita pasti demen cuan. Tapi kalau kita ngomongin risiko, ngomongin risknya, apakah kita nyaman dengan risiko yang volatilitas yang lebih tinggi? Nah, itu yang jadi pertanyaan kita. Kalau kita nyaman, kita fine, kita nggak masalah dengan volatilitas yang lebih tinggi. Nggak ada salahnya kita cobain beberapa investasi yang lebih lincah, tapi mungkin dengan porsi yang kita batasi gitu. Gitu sih kira-kira dari saya kayak gitu teman-teman. Dan saya di minggu depan bakalan ada sedikit ada pemaparan sedikit lagi gimana caranya kita bisa punya portofolio yang low risk tapi high return. Kan biasanya kita selalu dengar kayak kita investasi namanya high risk high return, tapi dan low risk low return. Gimana caranya kita bisa komposisi portofolio kita sampai kita dapetin yang pas dengan high risk tapi low return gitu. Sorry, kebalik ya. Low risk, high return, sorry. Ya, low risk, high return. Nah, pasti kan kita pengen yang lebih menarik lagi kan, teman-teman. Nah, saya bakal bahas itu entah di minggu depan atau di minggu depannya lagi.
karena saya di minggu depan juga ada rencana bakalan mengundang beberapa narasumber, karena di minggu depan, di hari Minggunya adalah tanggal Chinese New Year, dan biasanya ada Feng Shui, ahli Feng Shui yang membacakan Feng Shui-nya. Mungkin saya bisa bekerja sama juga dengan tim RHB, karena kan di minggu kemarin ada event, minggu depan ya, ada event ya, sama ahli Feng Shui gitu. Jadi ya mungkin saya ada kepikiran juga bakal mengkolaborasikan itu juga gitu. Nah, kira-kira kayak gitu aja dari saya, teman-teman. Mungkin kalau ada pertanyaan, udah teman-teman, cukup jelas ya semuanya ya. Dari warna terstruktur, setelah itu ada stock to watch apa yang di minggu depan, dan semoga kalian bisa implementasiin apa yang jadi knowledge hari ini di market gitu, dan may the cuan be with you guys gitu. Oke, terima kasih Mbak Triana buat waktu, udah spend hampir 2 jam sama kita. Thank you banget waktunya. Saya benar-benar appreciate, waktunya berharga buat kita semua. Semoga Mbak Triana tetap sehat, sukses terus, cuan terus gitu ya, dan nanjak terus RHB-nya juga. Amin. Terima kasih. Thank you ya teman-teman. Happy weekend. Happy weekend, happy Chinese New Year. Iya. Walaupun masih minggu depan. Minggu depan. Ya.